Yang perangkat yang kita perlukan yang pertama itu adalah server. Kemudian switch dan beberapa PC. Sini saya pakai 3 PC. Ini mau saya laptop saja. Nah, kemudian bisa kita hubungkan dengan masing-masing menggunakan kabel Strike. Nah, sudah selesai. Kalau untuk DNS sendiri ini konfigurasinya tidak terlalu ribet ya. Tapi teman-teman berhak tahu juga bagaimana cara konfigurasinya. Pertama itu kita ke servernya. Kita kasih dulu IP ke servernya. Di sini saya akan pakai server itu IP-nya 192.168.10.1. Nah, 10.1 ya. Sama seperti tadi, biar mudah itu kita akan pakai ini. Ini menandakan IP-nya. Oke. Kemudian kita kasih lagi, ini berarti 192.168.10.2. Ini juga 192.168.10.3. 192.168.10.4. Oke. Setelah ini kita bisa masuk ke PC. Kita masukkan dulu alamat IP yang udah tertera. Nah, ini kita masukkan 192.168.10. Ini kita copy dulu. Oke, titik 2 tadi ya. Nah, untuk default gateway-nya itu kita masukkan IP root server. Nah, selesai. Ini juga titik 3 default gateway sama. Oke, ini juga. Udah selesai. Langkah selanjutnya itu kita akan mau mengkonfigurasi DNS-nya itu dengan cara kita masuk ke server. Ke server, kita pilih service, kita pilih DNS. Nah, pada menu ini teman-teman bisa isikan, misalnya name ini terserah ya. Teman-teman mau isi nama apa, terserah, tapi dibarengi dengan .com. Misalnya ini saya mau isi widya.com. Oke. Kemudian address-nya, masukkan address IP servernya tadi 192.168.10. Tuh. Kemudian kita didirikan saja. Nah, sudah. Kalau sudah, kita coba ke menu PC, salah satu PC atau salah satu klien. Kita coba ke web browser. Di sini kita ketikkan URL widya.com. Go. Belum ya? Coba kita refreshkan sebentar. Sekali lagi. Ke widya.com, enter. Belum ada ya? Kenapa belum ada? Berarti permasalahannya ini di server ini. Nah, ternyata teman-teman di server ini belum di-on-kan. Nah, seharusnya itu kita on-kan terlebih dahulu. Teman-teman, sebenarnya DNS ini, domain name server ini sebenarnya tujuannya itu memudahkan pengguna untuk mengetahui mengetahui suatu alamat tanpa bingung mengetikkan IP-nya berapa. Jadi dia lebih simpel aja, kita bisa pakai nama gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita cari widya.com, nah dia sudah otomatis muncul ya. Kita silang dulu. Nah, ini kita ketikkan widya.com. Nah, ini sudah muncul. Jadi cara mendesain ini itu bagaimana? Kita bisa mendesain terserah kemauan kita tuh. Balik lagi ke menu server, kita akan pilih HTTP. Nah, HTTP ini kita pilih index HTML untuk diedit. Nah, di sini ada perintah-perintah untuk mengedit atau merubah tampilan domain kita. Misalnya nih, di sini teman-teman yang perlu diganti itu perlu digarisbawahi yang seperti ini ya. Jangan yang seperti font, center, segala HTML center ini jangan dihapus karena ini merupakan suatu perintah untuk memunculkan kata-kata, kalimat yang mau kita tampilkan ke domain kita. Jadi di sini saya mau coba nih, selamat datang. Oke, kemudian colornya saya bisa diganti ya. Color blue ini saya mau ganti dengan red atau yellow aja deh.
Nah, kemudian welcome ini bisa kita rubah ke di sini akan saya beritahu bagaimana cara merubah tampilan. Oke, soalnya gini aja dulu deh, kita save. Yes. Kemudian teman-teman misalnya bisa ke sini. Ini bebas ya, ke semua PC itu bisa, ke semua klien yang udah terhubung sama kita itu bisa. Kemudian di sini kita ketikkan widya.com. Nah, ini akan udah muncul ya, selamat datang. Di sini saya akan memberitahu cara merubah tampilan. Oke, ini juga bisa teman-teman edit lagi dengan cara yang sama. Kemudian setelah DNS ini saya akan memberitahu cara konfigurasi firewall. Nah, caranya itu kita ke menu server. Bukan ke menu server, ke menu PC. Kita masukkan email setiap PC. Nah, ini email PC 1 namanya Widya1. Oke, email addressnya widya1@gmail.com. Ininya widya.com, widya1.com misalnya. Kemudian ini juga widya1.com. Username-nya widya1, passwordnya 1 ya. Oke, save. Sama dengan yang lain, teman-teman bisa harus memasukkan email dulu karena kita kan mau setting firewall-nya. Misalnya di sini widya2. widya2@gmail.com, widya2.com, widya2.com, widya2 ini passwordnya 2, save. Kemudian di sini juga teman-teman pasang emailnya. Di sini widya3. widya3@gmail.com, widya3.com, widya3.com. Ini kenapa sama? Ya sebenarnya terserah, cuman alangkah baiknya teman-teman ngikutin saya gitu. Jadi lebih mudah mengingat. Ini widya3 dan 3. Kalau berbeda-beda kan kita ribet ya, banyak banget gitu. Tapi nggak masalah sih kalau teman-teman mau ribet. Kemudian dari server ini kita setting, kita pilih ke menu desktop, kita masukkan ke firewall. Kita pilih firewall yang IP F4 ini, maksudnya IP versi 4. Oke, bisa kita gini dulu deh. Oke, nah di sini nih pada ketiga PC ini teman-teman terserah ya mau mana yang mau teman-teman setujui atau dihubungkan ke firewall, mana yang mau diblok. Misalnya saya mau ngeblok PC ketiga ini ya, PC ketiga yang IP-nya 10.4. Di sini Action Denny. Teman-teman pilih Action Denny, IP-nya itu masukkan 192.168.10.4. Remote portnya tak perlu, ini protokol IP. Ini 0.0.0. Kemudian ADD. Nah, tadi kan ini mau kita blok, berarti yang kita setuju ini 2 ini gitu. Jadi kita ketikkan aja. Kalau kita setuju low, IP-nya 192.168.10.2. Protokol IP ini stop ya. Kemudian kita ADD. Satu lagi yang ketiga ya kita low kan, dapat IP 192.168.10.3. Protokol IP 0000. Oke, ADD. Nah, sudah selesai ini jangan lupa juga di on kan, oke? Kita on kan. Nah, nice ya, sudah di on kan. Kemudian cara ngetesnya gimana? Sebenarnya teman-teman bisa pakai ping, bisa juga dengan kirim surat yang saya lakukan ini. Kita coba kirim surat antara server dengan PC 2. Tes ya. Server dengan PC 3 ini kita blokir. Nah, invalid. Kemudian kita coba server dengan sukses. Nah, gitu dia teman-teman cara memblokir mana kira-kira yang membahayakan dengan firewall. Kita coba. Sukses. Kak, kenapa antar PC dengan PC sukses? Ya jelas dong, karena kan yang PC ini belum dipasang firewallnya. Yang dipasang firewallnya kan di servernya. Jadi dia tetap akan bisa berkomunikasi data dengan manapun. Karena kan belum dibagi dari firewallnya gitu. Nah, jadi teman-teman penjelasan mengenai konfigurasi IP DNS sekaligus firewall gitu. Jadi di sini pun dia nggak akan bisa mengakses DNS si server tadi. Nah, dia nggak akan bisa mengaksesnya. Oke, ini itu aja.